I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Bre sama gue Anjay. Seperti biasa gue bakal bacain lagi story-story ya kalian semua ya. Dari story kalian yang galau-galau, yang mengandung quotes atau yang lucu, yang seru, yang gokil, pokoknya yang ada deh dari kalian semua gue bacain, oke? Oke, sebelum lanjut gue bakal ngingetin kalian ya, buat kalian tolong dijaga kesehatannya ya kan. Sekarang kan cuaca sedang tidak lagi kurang baik ya. Kadang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu kan. Atau mungkin cuacanya sedang tidak mendukung mood kalian semua, tiba-tiba semangat, tiba-tiba ingat mantan, tiba-tiba ingat masa lalu, atau ingat hutang buat kalian yang punya hutang mungkin. Gue bakal menghibur kalian kok, tenang aja. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya sebagai bentuk apresiasi dari kalian, biar gue lebih semangat lagi buat bikin video kayak gini. Oke, gue bakal lanjut bacain story kalian. Oke. Hahaha, kembali asing. It's okay. Jadi apa kabar Bre? Masih sama doi kah? Atau udah ganti kah? Lalu apa kabar si doi? Mungkin lo dulu udah sedekat kayak Surat sama Perangko ya, tapi sekarang udah asing, udah kayak nggak kenal gitu. Kalau ketemu udah nggak nyapa. Ya nggak apa-apa lah Bre, mungkin dia nggak ditakdirkan buat lo gitu kan, jadi bersikaplah sewajarnya saja. Oke, anjay. Dewasa itu nyadar dikit ngantuk. Enggak juga sih kalau gue bilang. Mungkin kalau lo nyadar dikit langsung ngantuk, mungkin lo habis begadang ya Bre. Jadi lo kurang tidur gitu kan. Rata-rata cewek cantik itu di depan rumahnya ada pohon mangga. Kalau pohon beringin, kader Golkar, anjir. Aduh, kenapa jadi bau-bau politik ya? Oh iya, kalau Golkar lambangnya pohon beringin ya. Iya, tapi enggak juga pohon mangga sama pohon Golkar sih. Kalau di daerah-daerah gua ada juga kok yang depan rumahnya pohon kelapa atau pohon pisang. Jadi nggak nentuin ya Bre ya. Sederhana saja, jika air matamu menetes setelah mengingatnya, berarti dia memang masih segalanya. Oke. Kalau jadi lo bakal merasa yang segalanya buat lo itu siapa? Alangkah baiknya itu buat orang tua kalian ya Bre ya. Sama buat Tuhan ya, itu udah nomor 1. Pengen punya mertua yang bilang gini, ini 12 miliar buat kamu, tapi jauhi anak saya. Bangun Bre, bangun tuh nggak bakalan mungkin. Ketika melihat hantu dalam mimpi, lalu kalian terbangun dan ketakutan, tapi kalian mengira itu hanya mimpi. Menurut sebuah teori, itu adalah kejadian nyata. Sebenarnya hantu itu mencoba berkomunikasi dengan kita, namun jiwa kita menolak. Gue nggak paham banget sih ya kalau soal mimpi. Setahu gue mimpi itu ada 3. Jadi mimpi itu datangnya ada yang disebut ilham ya. Itu sebuah petunjuk itu dari Tuhan. Dan terus ada juga mimpi yang datangnya itu dari setan gitu kan. Terus yang satu lagi mimpi yang datangnya memang dari otak kita Bre, gitu kan. Jadi otak itu
otak kita itu masih kepikiran dengan hal-hal yang sudah ada, yang sudah pernah terjadi, tapi kita terus kepikiran gitu kan. Atau mungkin kita terlalu berimajinasi terlalu tinggi lah, pokoknya itu bisa ke bawah mimpi juga gitu. Pilihlah ia yang tak memukul ketika marah, yang tak berkata kasar ketika gusar. Itu orang sabar banget bre, yang ketika marah itu nggak berkata kasar atau dia memukul gitu kan. Itu orang yang sabar banget, sumpah. Pokoknya secara mental lu bakal aman sih kalau sama orang yang seperti ini. Pernah bikin story buat kodein dia, dianya udah lihat dan ya udah nggak terjadi apa-apa. Kalau itu lebih mantep lu ngomong aja sih langsung. Jadi kalau misalkan dia ngerespon baik gitu kan, ya lo tahu gitu. Jangan cuma main kode-kodean aja, apalagi di story gitu kan. Kalau lu lupa buat privasi, salah-salah yang lihat bisa orang banyak gitu kan, jadi bisa salah sasaran. Kan jadi repot nanti jadinya ya kan. Mending langsung ngomong aja sih biar lo puas. 3 April 2022 udah ngabuburit, buka puasa, tarawih dan sahur. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, amin. Jadi sebentar lagi bulan puasa dong ya kan. Bulan yang penuh berkah, sumpah gua kangen banget bulan-bulan kayak gini. Jadi kita harus memanfaatkan bulan ini karena ini bulan yang penuh kebaikan. Oke. Cowok bakalan khawatir nggak sih kalau ceweknya nggak ngabarin sehari kalau dia penting gitu kan? Gue bilangnya kalau dia penting buat si cowok tuh bakal khawatir. Kalau nggak penting ya lo nggak bakalan dicari gitu kan. Karena kalau seseorang merasa seseorang itu penting, dia bakal selalu inginnya ngabarin gitu kan. Jadi kalau seharian nggak ada kabar ya pasti dia yang nyariin gitu kan. Tapi kalau udah nggak penting ya nggak bakalan dicariin. Oke lanjut. Mau basir banget, cowok seganteng aku nggak ada yang mikirin, nggak ada yang milikin. Seganteng apa sih lu bre? Tunjukin dong biar cewek-cewek pada lihat. Oke. Kemarin aku mencintaimu tapi sekarang libur dulu, nyesek soalnya. Anjay. Kenapa bre sampai nyesek gitu? Lo udah ditolak atau mungkin si dia udah ada yang milikin atau dia udah ibaratnya dia sayang sama yang lain. Ya udahlah bre, nggak apa-apa. Cewek kan bukan cuma dia, masih banyak kok cewek yang lain yang bisa nerima lu apa adanya gitu kan. Lepasin aja, cari lagi gitu kan. Lo kan ganteng bre, mas ya kali nggak ada cewek yang mau sama lo. Ada kok nanti. Orang-orang yang udah tulus tuh kadang salahnya jatuh cintanya sama yang brengsek. Mungkin cowok yang tulus tuh atau orang yang tulus itu gak tahu ya sifat sebenarnya ya. Jadi kayak apa namanya, salah pilih gitu kan. Iya gak sih? Dikiranya itu baik gitu kan, jadi dia suka, tapi ternyata ya begitulah. Jadi pelajaran juga buat kita kalau misalkan mau milih seseorang tuh harus kenalin dulu lebih dalam gitu, biar nggak kejeblos lah ibaratnya gitu kan. Cowok ini sekarat dadanya dibelah pacar gara-gara gombal ambil jantungku. Anjir.
serem banget ceweknya. Ini ceweknya psikopat apa atau gimana sih? Atau emang nggak bisa diajak bercanda gitu kan? Sampai dibelah. Sumpah tega banget sih ini. Kalian tertawa melihat plankton pacaran sama layar komputer. Lihatlah diri lu sekarang. Gua paham. Tapi kan nggak selalu kayak plankton ya, kecuali buat lo yang emang nggak pernah ketemu atau pacarnya cuma hayalan yang virtual gitu kan. Kalau yang buat LDR ya nggak apa-apa kan, so nanti ketemu di dunia nyata bukan cuma virtual, ya kan? Iya dong. Semangat buat kalian yang lagi LDR, oke? Sekali kamu merasa dihindari oleh seseorang, maka jangan pernah mengganggu dia lagi. Udah introspeksi diri belum, Bre? Jadi sebelum lo ngechat seseorang gitu kan, sebelum lo menilai seseorang, alangkah baiknya lo menilai diri lo sendiri dulu. Karena sifat seseorang itu juga kadang tergantung sama sifat lo juga, Bre, gitu kan. Kadang kita merasa diri kita itu paling benar, tapi di mata orang kita adalah orang yang paling salah. Jadi introspeksi dulu tuh penting. Nggak niat nyindir, tapi kalau kesindir ya bagus. Sama aja sih bang, kagak. Nggak niat nyindir, tapi kalau kesindir ya bagus. Nggak boleh kayak gitu lah bang, kita harus ngucapin yang baik-baik ya. Oke. Kita tidak bisa memilih untuk jatuh cinta pada siapa. Semua adalah takdir Tuhan. Kita hanyalah korban. Bahagia adalah bonus dan kecewa adalah konsekuensinya. Konsekuensinya. Nah, lidah gue kenapa sih? Sorry ya, Bre. Jadi kalau jatuh cinta itu jarang sekali orang yang bisa merasakan. Soalnya beda tipis sama nafsu, Bre, sumpah. Kadang lo melihat wanita cantik gitu kan, dia cantik nih, terus lo tertarik gitu kan, itu namanya belum tentu jatuh cinta, namanya lo itu nafsu. Karena dia cantik. Tapi kalau lo benar-benar jatuh cinta sama seseorang itu, lo nggak bakal nggak bakalan memandang fisik lah. Fisik mungkin oke, jadi tolak ukur, tapi yang bakal lo rasain ketika lo jatuh cinta itu, lo di deket si dia itu lo bakal ngerasa seneng banget. Di deket dia itu lo bakal ngerasa nyaman. Itu. Jika aku adalah orang terburuk yang pernah kau temui, pamitlah dan temukan orang yang kau anggap terbaik. Oke, silahkan. Kalau lo nggak bahagia sama gue, ya nggak apa-apa, silahkan pergi. Mungkin di sana lo bakal nemuin yang lebih baik dari aku gitu kan. Oke, Bre, kalau dia mau pergi ya silahkan gitu kan. Kalau dia mau stay ya lo jagain gitu kan. Pokoknya pesan gue sih, kalau jadi cowok jangan ngemis soal cinta. Oke, lanjut. 100% cowok akan down ketika ceweknya main sama cowok lain walaupun hanya teman. Oke, that's true. Itu benar banget, Bre, sumpah. Gue pernah ngalamin gitu kan. Ya Allah, sedih banget sih hidup gue sampai harus kayak gini. Jadi meskipun si cewek bakalan bilang itu cuma temen kok, ya tapi si cowok bakal ngerasain yang namanya pacar gitu kan. Pasti rasanya itu pengen dispesialin dong, ya kan. Masa mau disamain sama teman-temannya, ya nggak mungkin. Jadi buat cewek, hargailah cowok kalian gitu kan. Dia kan juga udah berusaha ngejagain lo, udah berusaha membahagiain lo, meskipun kadang lo merasa belum bahagia.
tapi positive thinking juga sih harusnya, someday lo kalian bakal bahagia gitu kan. Jangan dikit-dikit lo bilang cuma temen kok. Nanti kalau misalkan dibalik si cowoknya main sama cewek terus bilangnya cuma temen kok, lo pasti nggak bakalan terima. Oke, lanjut. Santai saja kawan, aku hanya numpang lewat, tidak perlu panik dan histeris. Anjir, kecoa bangke. Kalau numpang lewat sih lewat aja ya, ngapain lu terbang gitu kan, itu buat kita panik banget anjir. Buat kalian para kecoa gitu kan, bijaklah kalau mau lewat aja, kalau bisa kalau lewat di depan kita nunduk ya biar sopan banget, jangan malah terbang anjir, gue kaget. Oke. Nggak boleh kecewa ya, kan kita nggak bisa maksa orang jadi apa yang kita mau. Bener banget bre. Pribadi seseorang itu ya itu hak mereka ya. Yang kita rasakan atau yang kita pikirkan itu kan cuma opini, kita tuh nggak berhak buat ngatur-ngatur hidup seseorang gitu kan. Oke. Jadi hargailah hak seseorang. Kalau misalkan dia baik sama lo ya baikin balik, kalau misalkan dia nggak baik buat lo atau mungkin malah bikin lo terjerumus dalam hal-hal yang nggak baik, ya udah silakan jauhin, gak apa-apa, asal jangan ngebenci ya bre ya, jangan ngehujat apalagi sampai ngejelek-jelekin di belakang. Oke. Selamat berbahagia, terima kasih sudah pernah ada untukku. Oh, ini kata-kata buat mantan. Apa kabar mantan? Apa kabar kamu, kekasih masa laluku? Anjay, jadi inget Govinda gua. Jadi ya udahlah bre, udah mantan, jangan terlalu dikasih kata-kata yang manis, nanti lu bakal jadi omongan. Jadi omongan dia sama teman-teman dia, sumpah. Udah ya, kalau udah mantan ya udah lupain aja. Oke. Perhatian, dia kayak gitu nggak cuman sama kamu doang kok. Oh, ini buat yang friendly ya. Jangan terlalu berharap ya bre, dia itu cuma friendly. Oke. Dan kalau gue bilang yang cewek yang friendly itu nggak worth it. Oh sorry, cewek atau cowok gitu kan. Kesimpulannya pokoknya yang orang yang friendly itu kurang cocok kalau dijadiin pacar. Alasannya kenapa? Karena dia gampang deket sama semua orang gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, apa namanya, itu hak dia kan. Kalau orangnya kan juga emang gitu friendly ke orang-orang itu kan. Tapi satu hal bre, nggak semua orang itu bisa nerima kefriendliannya dia. Nanti juga ujung-ujungnya ada yang baper. Nah itu yang bikin lo repot. Next, lanjut. Kenangannya masih terngiang-ngiang, sedangkan kehadirannya sudah menghilang. Anjay, duh sedih banget sih. Jadi lo masih belum bisa move on ya bre. Yang sabar ya bre, lo harus cari kesibukan lah biar ingatan lo itu nggak selalu ke dia. Oke. Lanjut. Aku ada 2 tiket nonton nih. Wah asik dong, kamu bisa nonton 2 kali. Dia nggak peka anjir. Dia nggak peka atau emang nggak ada perasaan sama lo itu kan. Mundur nggak? Ayo lo. Gue tahu lo ngetik kayak gini, lo mau ngajakin dia nonton kan? Dianya malah bilang, wah enak dong bisa nonton 2 kali. Anjir, dia nggak peka atau nggak ada perasaan nih bre. Cowok kalau ngambek sukanya diapain biar seneng? Cowok kalau ngambek, si cowok kok ngambekan sih? Jadi cowok yang gentle dong, jangan dikit-dikit ngambek anjir. Yang penting ini ya, lo jangan
jangan ngejatuhin harga dirinya sih. Udah itu aja. Mungkin kalau hal itu lo lakuin, si cowok itu bukan cuma ngambek, tapi dia bakalan marah atau mungkin bakal ninggalin lo gitu. Bukan nyari yang sama-sama butuh, tapi cari yang sama-sama sadar aja sama kelakuan sendiri. Kayak mikir, oh ya aku nggak boleh gini, kalau aku gini pasti dia sakit. Dia itu wajib sadar diri, itu perlu. Oke, bener banget. Jadi harus balance ya. Harus berjuang itu harus bareng-bareng. Jangan cuma maunya diperjuangin doang tapi malah hobinya nyakitin. Wah, nggak bener itu. Karena berjuang sendiri itu nggak enak. Jadi harus bareng-bareng ya bre ya. Oke. Momen ketika lo makan di rumah teman terus mamanya nanya, dia ngapain makan di sini? Ekspresi lo melongo. Lo pernah nggak break kayak gini? Alhamdulillah gue sih enggak. Pasti lo cemas-cemas gimana gitu kan, anjir. Pengennya lo skip langsung balik pulang, pasti itu. Oke lanjut. Gak usah glowing, cowok itu gak mandang fisik. Cowok cuma butuh cinta dan kesetiaan. Gak semuanya gitu dong, iya kan. Kenyataannya juga cowok juga banyak yang mandang fisik. Sorry para cowok, rahasia lo gue bongkar. Aduh ya gak apa-apa ya, kalau cinta dan kesetiaan itu juga penting banget. Bukan cuma fisik doang yang penting, kesetiaan lo juga diukur bre. Oke. Ya Allah, jaga orang tua aku sampai aku sukses, amin. Amin buat kalian ya semua ya. Semoga kalian jadi orang yang sukses, berguna buat semua orang, terutama buat orang tua kalian. Oke, jadi sekian dulu dari gua bacain story kalian semua ya. Story kalian itu sebenarnya gokil banget dan menghibur, jadi gue suka sih gitu kan. Oke, buat kalian yang belum subscribe, pokoknya subscribe lah, biar lo nggak ketinggalan berita sih anjir. Biar lo nggak ketinggalan konten-konten gue gini gitu kan, biar bisa fresh lagi otaknya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next video. Oke, anjay.